Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra. Di sini saya akan membahas tentang materi manajemen kinerja fondasi pertumbuhan organisasi yang mencakup tentang teknik dan strategi pengelolaan kualitas serta produktivitas kinerja untuk mendorong organisasi mencapai potensi terbaiknya. Mungkin langsung saja untuk pembahasan materi. Yang pertama di sini, apa itu manajemen kinerja? Definisi: manajemen kinerja adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pengembangan kinerja individu maupun tim agar selaras dengan tujuan organisasi. Yang selanjutnya, tujuan utama: menyelaraskan kontribusi individu dengan visi organisasi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mendorong pengembangan kompetensi berkelanjutan, menyediakan data objektif untuk pengembalian keputusan. Yang selanjutnya ada menetapkan sasaran efektif. Yang pertama ada S atau specifics. Tujuan harus jelas, terukur, dan tidak ambigu agar mudah dipakai semua pihak. Yang kedua ada measure B. Sertakan indikator kuantitatif untuk melacak kemajuan secara objektif. A atau achievable. Tetapkan target yang realistis namun tetap menantang untuk mendorong pertumbuhan. Yang selanjutnya relevan. Pastikan setiap tujuan selaras dengan prioritas dan strategi organisasi. Yang terakhir time bound. Tetapkan tanggal waktu yang jelas untuk menciptakan urgensi dan fokus. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam otomatisasi. Platform manajemen kinerja modern mengubah cara organisasi mengelola dan memantau mengembangkan talenta mereka. Pertama ada otomatisasi penilaian. Reminder otomatis, pengisian formulir digital, dan kalkulasi skor yang akurat menghambat waktu administratif secara signifikan. Kedua ada analytic real time. Dashboard interaktif memberikan visibilitas instan terhadap tren kerja tim dan organisasi serta keseluruhan. Umpan balik 360 derajat. Kumpulkan masukan dari rekan, atasan, dan bawahan secara terstruktur melalui platform terintegrasi. Yang selanjutnya mengatasi tantangan implementasi. Sini ada hambatan umum dan solusinya. Yang pertama ada resistensi perubahan. Komunikasikan manfaat secara jelas dan libatkan karyawan sejak tahap perancangan. Kurangnya konsistensi. Standarisasi rubrik penilaian dan latih semua manajer secara merata. Umpan balik yang tidak jujur. Bangun budaya psikologis aman dan pisahkan penilaian dari kompensasi. Selanjutnya ada siklus manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang efektif berjalan dalam siklus yang terus berulang dan saling memperkuat. Ada pemantauan, perencanaan, penilaian, pengembangan. Setiap fase saling bergantung. Perencanaan yang baik memudahkan pemantauan. Pemantauan yang konsisten menghasilkan penilaian yang akurat. Dan penilaian jujur mendorong pengembangan yang bermakna. Umpan balik berkelanjutan dan pembinaan. Mengapa umpan balik itu krusial? Umpan balik yang diberikan secara rutin, bukan hanya saat penilaian tahunan, menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan dan memperkuat hubungan antara manajer dan tim. Di sini ada real time. Koreksi dilakukan segera, bukan berbulan-bulan kemudian. Dua arah. Karyawan juga memberikan masukan kepada manajer. Yang terakhir ada aksi nyata. Setiap sesi diakhiri dengan rencana tindak lanjut, kesimpulan, dan langkah selanjutnya. Tetapkan tujuan, gunakan framework SMART untuk menyelaraskan target individu dengan strategi organisasi. Bina secara rutin, jadikan costing dan umpan balik sebagai budaya bukan kewajiban administratif. Otomatisasikan proses agar tim dapat fokus pada hal yang lebih penting. Manajemen kinerja yang efektif bukan tentang mengontrol, melainkan tentang memberdayakan setiap individu untuk memberikan kontribusi terbaiknya.